Halo anak-anak dan cucu-cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kakek Suro. Di sini Kakek Suro akan melanjutkan paribasan selanjutnya setelah episode yang lalu sudah kakek sampaikan banyak paribasan yang lain. Nah, kali ini kakek Suro akan menyampaikan paribasan Jawa yang mengkiaskan sebuah nasihat kepada anak-anak dan cucu-cucu untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Kemudian juga bagaimana bersikap supaya tidak menghina orang kecil. Dan paribasan yang lain adalah untuk mengingatkan kepada kita supaya bagaimana caranya menyelesaikan sebuah pekerjaan, supaya kebiasaan kita untuk tidak menyelesaikan pekerjaan menjadi selalu bisa menyelesaikan pekerjaan atau usaha yang kita lakukan. Nah, selamat mengikuti, semoga bermanfaat dan ada gunanya bagi anak-anak dan cucu-cucu semua. Paribasan yang pertama untuk episode kali ini adalah apa yang biasa disebut oleh orang-orang Jawa dalam paribasan lebak ilining banyu. Saya ulang lagi ya, lebak ilining banyu. Apa itu lebak ilining banyu? Lebak itu adalah lembah dataran yang rendah, ya. Ilining itu mengalir, ilining itu arah air mengalir. Banyu itu adalah air. Jadi lebak ilining banyu itu artinya lembah itu adalah tempat mengalirnya air, atau boleh juga disebut tempat akhir daripada air mengalir. Itu. Nah, apa artinya itu? Paribasan itu mempunyai makna apa? Nah, anak-anak dan cucu-cucu Kakek Suro semuanya, kalau orang tua kita, orang-orang Jawa mengatakan bahwa yo lebak ki ilining banyu, lembah itu tempat akhir daripada air mengalir, tempat di mana air mengalir itu akhirnya akan berada di lembah, gitu ya. Nah, kalau orang tua kita mengatakan itu berarti adalah suatu pesan kepada kita sebenarnya bahwa apapun yang dilakukan oleh pemimpin itu jatuhnya itu akan ke masyarakat kecil, ya, baik itu yang
air yang jernih maupun akhirnya menjadi air yang kotor, itu jatuhnya juga akan ke lembah juga. Jadi tindakan pemimpin, orang-orang besar yang menentukan merah birunya sebuah keadaan di suatu negara atau suatu provinsi atau suatu kabupaten atau dan seterusnya, camat, lurah, RW, RT, semua akan jatuhnya ke masyarakat kecil. Jadi kalau orang tua kita mengatakan lebak ilining banyu, yaitu berarti kita diwanti-wanti atau dikasih peringatan, kalau kamu jadi pemimpin ya harus bersikap yang benar supaya nanti hasilnya di lebak atau di lembah atau di masyarakat kecil itu juga baik, bermanfaat untuk masyarakat kecil. Kalau Anda salah menentukan langkah sebagai pemimpin, maka rakyat kecil lah yang akan menderita. Jadi ini adalah sebuah amanah yang harus dilakukan atau harus dilaksanakan untuk kebaikan rakyat kecil. Itu maksudnya ya. Nah, anak-anakku dan cucu-cucuku semua, paribasan selanjutnya adalah ungak-ungak pager arang. Apa itu ungak-ungak pager arang itu? Ungak-ungak itu adalah melongokkan wajah atau pandangan, atau melihat atau meninjau, atau ya melihat dengan mencondongkan wajah kita lebih ke dalam. Itu ungak-ungak. Pager itu adalah pagar. Nah, arang itu jarang. Jadi pagarnya itu kalau zaman dulu pagar itu terbuat dari bambu yang disusun berderet begitu. Nah, susunnya itu jarang. Jadi sebenarnya tanpa menongokkan wajah dari jauh pun kelihatan, karena pagar atau bambu yang dipakai, yang dijajarkan untuk membuat pagar itu sebenarnya jarang nyusunnya. Jadi tanpa melongokkan pun sebenarnya sudah bisa dilihat gitu apa yang ada di dalam pagar itu. Pagar arang, pagarnya jarang. Apa artinya semua itu? Jadi apa artinya paribasan ungak-ungak pagar arang itu artinya? Nah, kalau orang tua kita di Jawa kemudian mengatakan kepada kita ya, ojo ungak-ungak pagar arang gitu. Kowe ojo ungak-ungak pagar arang nak gitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita jangan melongokkan wajah kita terlalu jauh ke dalam untuk melihat apa yang ada di dalam pagar itu, karena pagar itu pun sebenarnya dari luar sudah kelihatan karena jarang, pagarnya itu disusun jarang gitu. Jadi tanpa melongokkan pun bisa gitu. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah, maksudnya adalah kiasan yang untuk memberi nasihat bahwa kamu jangan mencari tahu sesuatu ke dalam kehidupan seseorang yang lain, orang lain, karena sebenarnya kamu itu sudah tahu gitu. Maksudnya begitu. Jadi kamu nggak usah bertanya kepada orang itu sesuatu yang sebenarnya kamu sudah tahu. Yang sebenarnya maksudnya
Kalau kita sampai melongok gitu, artinya itu sudah negatif, artinya itu sudah menghina. Sebenarnya ada maksud menghina, walaupun itu bertanya, ya. Jadi bertanya kepada orang lain yang sebenarnya kamu itu sudah tahu, dalam kondisi yang sebenarnya pagarnya itu jarang, yang sudah tahu. Nah, pagar jarang itu biasanya mengkonotasikan bahwa orang yang punya pagar itu adalah orang miskin. Karena kalau orang kaya tentu akan mempunyai pagar yang rapat, disusun rapat, atau pagarnya tembok, bukan terdiri dari bambu yang jarang-jarang. Nah, nasihat itu ditujukan kepada kita atau anak-anak, cucu-cucu ya, orang Jawa, supaya sebenarnya kalau kamu sudah tahu dia itu orang miskin, orang rendah, atau orang yang lebih rendah dari kita dalam kehidupan gitu, ekonomi atau apapun, ya jangan bertanya lagi gitu. Misalnya ya, kalau kita tahu bahwa gajinya rendah, gitu, nggak usah ditanyakan lagi gajimu piro toh, atau gajimu itu berapa toh gitu. Kalau kita sebenarnya sudah tahu ya bahwa dia itu pendidikannya rendah, ya jangan tanya lagi. Karena kita sebenarnya sudah tahu kalau ditanyakan lagi itu sepertinya menghina kepada orang itu, supaya orang yang kita tanya itu jadi malu gitu. Itu artinya juga bisa menghina secara tidak langsung gitu. Kalau kita bertanya hal yang sebenarnya akan membuat dia, orang yang kita tanya itu, menjadi malu. Begitu ya nak ya, cucu-cucu semua. Paribasan selanjutnya adalah yang biasa juga dikatakan, dibicarakan oleh orang-orang Jawa, adalah nglangi ing tengah, mati ing pinggir. Nglangi itu adalah berenang, ing tengah itu di tengah, mati ing pinggir, mati di pinggir. Jadi misalnya berenang di tengah sungai ya, tetapi di pinggirnya dia mati. Nah, apa maksudnya di situ? Kalau orang tua di Jawa mengatakan itu kepada anaknya atau kepada cucunya untuk dinasihati gitu, kowe iki nglangi ing tengah, mati ing pinggir lho nak. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah dia sudah berusaha berenang dengan baik, tapi sampai di pinggir dia mati gitu. Itu adalah suatu kiasan yang diberikan oleh orang tua kita, bahwa kalau kamu berusaha sesuatu atau mengusahakan sesuatu yang sudah benar ya, tapi di pinggirnya jangan sampai mati, atau jangan selalu apa yang dikerjakan itu selalu tidak selesai, tidak sampai ke tepian, naik di daratan gitu, selalu mati di pinggirnya gitu. Padahal dia sudah berusaha berenang di tengah dengan baik, tapi selalu dia mati di pinggirnya, tidak sampai ke daratan. Nah, artinya apa? Kalau orang tua kita mengatakan nglangi ing tengah, mati ing pinggir, berenang di tengah, mati di pinggir, itu apa artinya? Nah, kita harus mulai mengevaluasi usaha kita. Jadi selesaikan apa yang kita kerjakan itu sampai selesai, sampai ke daratan yang kita tuju dari saat kita berenang itu. Jangan selalu mati di pinggir gitu. Mati belum selesai sudah mati, sudah berhenti usahanya. Nah, supaya kita lebih konsisten dalam berusaha, lebih persisten mempunyai daya tahan untuk menyelesaikan
apa yang sudah kita rencanakan dan kita kerjakan. Jangan selalu apa yang sudah kita kerjakan belum selesai sudah berhenti. Kemudian berganti lagi mengerjakan apa belum selesai sudah berhenti gitu. Itu maksudnya ya. Jadi supaya anak-anak yang dikasih tahu oleh orang tua yang mengatakan ngelangi ing tengah mati ing pinggir, itu adalah supaya selalu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai kerjakan. Begitu paribasan yang kakek sampaikan kali ini pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.